Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Dare to Win CK Jaya. Baik teman-teman, setelah video teori tadi terkait dengan TDP Skill Technician 3C 0300 sudah kita laksanakan. Selanjutnya kita akan melakukan atau menjelaskan melalui video ini terkait dengan praktek cara penggunaan atau using monitoring and parameter display, dan kita akan mengambil sampel pada unit doser D10T. Nantinya yang akan melakukan proses pembelajaran dan cara penggunaan terkait dengan monitoring yang ada di D10 ini oleh saudara Teguh Agustino ya, yang akan membantu untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan using monitoring yang tadi sudah kita pelajari dalam video teori. Oke. Yang pertama, nantinya saudara Teguh akan menjelaskan ke teman-teman terkait dengan display monitoring yang ada di D10 ini, dan terdapat apa saja yang ada di display D10 ini sesuai dengan apa yang tadi sudah kita pelajari di video teori. Silakan. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang electronic monitoring system. Ada terdapat simbol-simbol dan gig-gig pada electronic monitoring system ini. Ada cluster gig, ada alat indikator, dan juga display monitoring. Di sini terdapat 4 cluster gig. Bisa kita lihat sendiri, di sini ada oil hydraulic temperature sensor, ada coolant temperature sensor, ada oil transmission temperature sensor, dan juga fuel level. Nah, setelah itu ketika kita menyalakan kunci kontak on, maka alat indikator akan menyala seperti ini. Perlu kita ketahui, alat indikator ini memberitahu kita tentang kerusakan-kerusakan pada sistem yang ada pada unit tersebut. Seperti alat indikator baterai, dia masuk dalam kategori warning 1. Terdapat 4 kategori warning, yaitu warning 1, warning 2, warning 2S, dan warning 3. Yang warning 1 yaitu seperti ini. Alat indikator menyala, menunjukkan tentang kerusakan pada sistem baterai. Yang perlu kita tangani adalah melihat atau mengecek harness-harness yang ada pada koneksi atau konektor pada baterai. Nah, ini contoh warning 2. Warning 2 menunjukkan tentang alat indikator dan action lamp. Oke, warning 3 menunjukkan seperti display pada unit tersebut. Di sini menunjukkan oil transmission temperature dan akan menunjukkan temperatur terlalu tinggi, dan akan didampingi oleh action lamp dan action alarm. Action alarmnya akan berbunyi seperti denyut nadi kita sendiri. Oke, di sini ada display pada monitoring system, yaitu ada alphabet dan numerical yang akan menunjukkan tentang horse meter pada suatu sistem monitoring system. Oke, kita menuju ke VIDS, yaitu Vital Information Display System. Di VIDS ini kita akan menunjukkan kerusakan-kerusakan pada electronic monitoring system tersebut menggunakan display ini, yaitu pada pengaturan home menu. Di sini ada performance, setting, operator, dan service. Untuk mengetahui kerusakan pada sistem atau unit, kita bisa menuju ke service mode. Di service mode ini ada 5 mode, yaitu diagnosis, sistem status, ECM summary, lamp home, dan service password.
Ketika kita ingin mengetahui kerusakan yang terjadi pada komponen, pada unit, kita akan menuju ke diagnostis. Nah, ini adalah kode-kode log diagnostis code. Itu ada MID, CID, dan FMI. MID ini adalah modul identifier, di mana modul ini yang akan menunjukkan kita untuk melakukan perbaikan pada komponen tersebut. Sedangkan CID ini adalah komponennya, yaitu berupa sensor seperti sensor temperatur atau sensor yang lain-lain lagi, dan FMI ini adalah kegagalan-kegagalan pada suatu sistem pada sensor tersebut. Dan di sini menunjukkan ORCH, yaitu sudah terjadi 4 kali. Dan ini adalah kilometer awal terjadi kerusakan dan kilometer akhir terjadi kerusakan tersebut. Kode-kode ini menunjukkan log diagnostis code, sedangkan kode yang di bawah ini menunjukkan log event. Log event berbeda dengan log diagnostis. Log event ini berbentuk kode seperti E172 yang akan menunjukkan kita bahwa ini ada terjadi kerusakan pada event-event pada komponen sistem monitoring. Di sini dia juga akan menunjukkan MID atau modul identifier-nya dan kerusakan yang pernah terjadi berapa kali, dan kilometer awal terjadi dan kilometer akhir terjadi pada komponen atau sensor tersebut. Baiklah, ini yang terjadi pada log diagnostis code ketika kita memencet OK. Ketika kita memencet OK, maka dia akan langsung menunjukkan kode CID, MID, dan FMI beserta nama yang ada pada komponen tersebut, seperti intake manifold pressure sensor valve. Ini memudahkan kita untuk langsung mengaction sensor pada intake manifold. Sedangkan ini event code. Di event code ini juga sama halnya seperti log diagnostis yang akan langsung memberitahukan kita hack air filter rectusion. Berbeda pada sistem OHT, seperti OHT tersebut, dia hanya menimbulkan MID, FMI, dan CID aja, tidak berserta nama pada komponen yang akan terjadi kerusakan tersebut. Nah, pada monitoring sistem seperti display ini, kita akan diberitahukan ke MID, CID, dan FMI beserta nama pada komponen tersebut. Berbeda halnya seperti safety smooth biasa yang berupa mode monitoring yang seperti biasa pada unit OHT. Dia akan menunjukkan kode MID, CID, dan FMI saja, dan kita akan menerjemahkannya melalui electrical schematic pada suatu sistem OHT tersebut. Di sini terdapat active event. Di sini akan menunjukkan MID, CID, dan FMI, dan beserta nama komponen tersebut seperti left steering lever position sensor voltage above normal. Dan di sini kita akan langsung menuju ke sensor tersebut dan akan melangsungkan take solving pada sensor tersebut. Oke. Tadi udah dijelaskan oleh saudara Teguh Agustino, ya. Mungkin dia juga menjadi salah satu bagian dari rekan kalian yang menyaksikan video ini. Tadi dia udah menjelaskan terkait dengan si display monitoring ini, ya, termasuk warning kategori, termasuk juga apa-apa saja yang terjadi jika warning kategori itu muncul. Kemudian tadi dia juga menjelaskan bagaimana si IEDS ini bekerja. Menjelaskan apa-apa saja yang ada di display ini, ya. Kemudian sampai pada penentuan service untuk menentukan jika terjadi permasalahan pada mesin tersebut. Ya, tadi udah dijelaskan MID, CID, dan FMI-nya. Kemudian perbedaan dari yang FIDS di mana dia bisa langsung menjelaskan terkait secara penjelasan detail dari kode
yang ditimbulkannya ya. Berbeda tadi juga sudah dijelaskan terkait perbedaan dengan yang service mode yang biasa, yang hanya memberikan kode kemudian menerjemahkannya kembali ke electrical schematic. Baik, mungkin itu praktek ya pada video ini yang bisa kita pelajari terkait dengan TDP skill Technician 3C 0300, bagaimana cara menggunakan monitoring and parameter, pembacaan parameter yang ada di display pada setiap mesin yang ada. Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Teguh yang sudah membantu dalam menjelaskan terkait dengan video praktek dari TDP skill Technician 3C 0300 tersebut. Harapannya video ini bisa memberikan motivasi kepada teman-teman dan pembelajaran, sehingga memudahkan untuk teman-teman juga bisa dalam menyelesaikan TDP-nya. Cukup sekian dari saya dalam video kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Dare to Win, JK Jaya.